Halo, selamat malam Pak Frans. Sudah Halo masuk? Mario, Wah, tadi saya tungguin Pak. Oke, selamat malam Pak. malam Mario, apa kabar? Baik, Bapak apa kabar? Belum muncul nih mukanya Luar, nih. Belum. ya, luar biasa. Ya, muka saya kelihatan nggak? Belum Pak, belum. Nah, baru muncul Pak, baru muncul. Oke. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi bersama saya Mario Agustian. Kita bakal ngobrol dengan Pak Frans Budi Pranata mengenai solusi coaching UMKM. Nah, nih tamu kita, narasumber kita malam ini, wah, ngetop banget nih. Apalagi di dunia startup, siapa yang nggak kenal Pak Frans Budi nih. Boleh Pak, mungkin coba kenalan lagi nih Pak, kalau saya mah udah kenal. Coba Pak, introduction Oke, dulu. Pak Frans Budi Pranata nih, experience-nya kan panjang, mungkin 1 jam sendiri kali kalau ngomongin experience ya Pak. ya saya 30 tahun di bidang keuangan dan terutama 6,5 tahun terakhir ini di dunia digital ya, sejak tahun 2014. Mhm. Jadi saya bantu para startup dan juga banyak bantu corporation yang besar untuk going digital dan transformasi ya, Betul. seperti Pertamina atau BNI dan sebagainya. Jadi pengalamannya ini udah lumayan sih, udah 30 tahun di berbagai perusahaan ya. Betul Pak. Maka dari itu tadi saya ngomong Pak, kalau ngomongin experience Bapak bisa 1 jam kurang nih. Oh, Makanya kita ngobrolin soal solusi coaching UMKM nih Pak Frans Budi Pranata. Karena mungkin sebelum masuk situ Pak, Bapak kan dikenal Best CFO tuh Pak, 2 kali ya Pak ya. Boleh share sedikit Pak, ya, untuk teman-teman supaya terinspirasi mungkin gimana cara menangin Best CFO itu gimana Pak, apalagi 2 kali loh. Nggak main-main ini. ya. Terus terang awalnya saya juga nggak yakin kalau saya bisa menang, Hmm. karena awalnya saya nggak tahu apa kelebihan saya, apa yang saya sudah lakukan ya. Namun saya orang yang mau mencoba sesuatu yang baru dan akhirnya mencoba merumuskan, karena kita harus bikin makalah 1.000 kata kenapa kita pantas jadi best CFO. Hmm. Terus terang banyak CFO, walaupun mereka mau, kadang mereka merasa waduh mereka nggak punya waktu ya. Saya juga terus terang sebenarnya nggak punya waktu, tetapi Hmm. karena saya punya tim yang cukup baik, saya bisa minta tim saya buatkan. Saya bilang, coba kamu buatin poin-poinnya gini 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 gini. Jadi saya kan pendelegasiannya sudah lancar. Jadi pekerjaan itu tidak, saya kerja paling hanya 50% dari waktu gitu. Hmm. Jadi kita mikir yang strategis, karena banyak orang nggak ada waktu karena mereka juga ikut operasional. Kita juga ikut. Tetapi sebenarnya kalau kita bisa manage waktunya dengan baik, saya kerjanya hanya 50%. Hmm. 50%-nya lagi ke kantor UPI, saya panggil konsultan. Jadi saya lebih ke belajar, lebih mengembangkan diri, lebih bikin yang strategis gitu, Mario. Oke, berarti memang investasi waktu yang memikirkan di strategiknya ini sendiri ya Pak ya. Nah, lalu sekarang dengar-dengar tahun 2020 Pak Frans, Best CFO nih, gabung sama Coach Gendro Salim ini, lagi buat apaan nih Pak? Ya, Lagi buat apaan? oke. Aplikasi atau venture yang bisa bantu UMKM mungkin nih Pak? Iya, kita buat aplikasi namanya UCoach gitu ya. Aplikasi ini berbasiskan artificial intelligence dan blockchain, dan kebetulan saya sama Pak Coach Gendro ini klop, karena saya orang yang visioner, saya bisa lihat jauh ke depan, tetapi Coach Gendro eksekusinya bagus banget, karena Hmm. satu bisnis nggak bisa jalan
kalau hanya jagoan strategi, jagoan top management strategik itu tidak didukung oleh jagoan operation, tidak didukung tim yang baik. Nah kebetulan Coach Gendro itu jago memanage lini tengah sama lini bawah. Jadi saya yang lini atas untuk hobi apa dan sebagainya itu saya itu makanan saya sehari-hari ya. Jadi ini bisa membantu 1.500 masalah yang kita selesaikan lewat satu aplikasi yang dibuat struktur. Kalau masalahnya misalnya masuk aplikasi ditanya ya, berasal dari 7 industri yang berbeda saja. Misalnya dari retail, atau manufacturing, atau dari jasa. Nah, setelah itu mereka akan ditanya lagi. Mereka tuh dari departemen mana? Marketing, keuangan, operation, atau misalnya marketing. Ditanya lagi. Masalah Anda itu apakah mencari customer, mempertahankan customer, atau apa gitu. Jadi atau mengembangkan pasar ya. Ada turunannya itu ya. Ya sampai 7 level. Jadi misalnya masalah pelanggan. Nanti di drill down sampai 5 level, 6 level, 7 level, sehingga akhirnya bisa hampir 1.800 masalah yang kita bisa kasih solusi. Jadi kalau masalahnya itu, nanti kalau berat masalahnya, kita kasih video. Kalau misalnya ringan, kita kasih artikel. Terus kalau nggak ada masalah, ya udah, itu cuma catatan aja. Tapi di samping itu ada untuk action plan-nya, dia harus ngapain? Misalnya untuk mempertahankan komunitas ya, dia akan kasih reminder dari video tadi, apa yang dia harus lakukan. Gitu. Oke, jadi memang banyak perbedaan dari yang platform yang udah ada sekarang ya. Kan sekarang mungkin banyak banget nih platform-platform yang kasih pelatihan digital atau secara online nih. Ini memang benar-benar jasa yang berbeda, platform yang berbeda ya, Pak Budi, Pak Frans Budi. Sangat beda karena kita itu sudah membuat struktur dari orang yang datang, kita sudah kategorikan dari industrinya mana, dari masalah departemennya apa, lalu jadi intinya sudah membuat struktur bisa sekian banyak masalah gitu. Jadi dia cari, misalnya saya masalahnya mengatur keuangan misalnya, itu bisa dua arah. Mengatur keuangan ini apa? Bisa seperti itu. Atau coaching kan kita ditanya, yaitu industrinya apa? Jawab. Anda itu berpikirnya apa? Itu kan coaching. Jadi solusi yang online dan murah. Ini ibaratnya bisa mendiskusi jamnya 7 30 kali ketemu ya. Nah, dengan ini kayaknya bisa Mohon maaf Pak Frans, mungkin mic-nya bisa didekatkan Pak, soalnya putus-putus tadi suaranya sedikit. Mohon maaf. Kedengeran nggak sekarang? Kedengeran nggak sekarang? Kedengeran Pak. Oke ya. Ya. Jadi biaya coachingnya bisa ditekan ke 99.000 per bulan. Wow, murah banget. Itu nggak rugi Pak. Ini coaching yang tadi Pak, sampai 7 turunan tadi, bayar cuma 99.000. Iya, hanya 99.000 per bulan. Ini pendekatannya gimana Pak? Market segmennya atau pendekatannya Bapak, atau tujuan ada aplikasi atau platform YouCoach ini apa Pak? Sampai bisa kasih pricing yang menurut saya sangat-sangat terjangkau nih. Tujuan kita adalah menjangkau, kan ada 60 juta UMKM. Betul. 60 juta UMKM kan yang sudah digitalisasi itu baru sekitar 8 juta ya. 8 juta. Jadi masih belum digital. Dan
kita ini ingin memberikan solusi yang lebih cepat, lebih murah, lebih baik. Di samping itu, kita juga ada yang namanya activation dengan bikin event business hack. Nah, ini dia nih. Business hack itu apa nih, Pak? Kemarin sudah dikasih bocoran sama Coach Gendro nih. Business hack 2020 ini apa nih, Pak? Boleh, Pak, di-share, Pak. Oke. Namanya hack itu kan artinya membajak ya. Business hack itu artinya membajak untuk maju 10 kali lebih besar daripada sekarang. Dalam hal marketing, dalam hal SDM, dalam hal semua lini lah, Pak ya, di hack ya, Pak ya. Iya, membuat dengan pertumbuhan inflasi 10 kali dan juga menggunakan teknologi sehingga bisa lebih murah, bisa lebih baik, bisa lebih terstruktur. Betul, karena tadi saya lihat aja eventnya dari orang luar negeri ya, Pak ya. Stiker-stikernya ya, Pak ya. Di Business Hack 2020 ya, Pak. Ya, besok itu jam 2 sampai jam 3:30 pembicaranya ada Pak Eloy Zaluku ya, Theocentric Motivator. Dan yang kedua Pak Matthews, dia itu penulis bahagia di masa sulit ya, yang sudah 8 juta kopi dan sudah dituliskan dalam 40 bahasa, Mario. 8 juta eksemplar nggak main-main tuh, Pak. Berarti emang teman-teman yang ikutan Business Hack bisa belajar dari narasumber lain-lain ya, Pak ya. Banyak macam ya, Pak ya. Tadi Bapak udah sebutin lini-lini supaya bisnisnya teman-teman bisa dihack, dibajak supaya bisa lebih cepat, lebih gede, lebih bagus lagi performanya. Nah, kira-kira Business Hack 2020 ini rangkaian acara atau gimana, Pak? Kapan aja nih eventnya, Pak? Jadi kita adakan setiap hari Jumat ya. Minggu lalu kan kita sudah event pertama tuh, jam 1 sampai jam 3:30. Kemarin ini hostnya Andy ya, dan juga pembicaranya ada Pak Yongki Susilo, ahli retail, lalu juga ada Ristek ya, Pak Bambang Brojonegoro. Wah, yang mempresentasikan yang mempresentasikan tentang apa yang akan disupport oleh Menristek ke depannya, seperti ada motor listrik lah, apa segala macam lah, termasuk bagaimana e-commerce supaya bertumbuh ya kan. Lalu yang kedua juga ada Pak Andrew Tani ya, dari konsultan Astra dan konsultan BKT. Oke, berarti memang high profile speaker semua nih, Pak ya, yang isi, Pak. Ya, jadi kita berusaha menghadirkan pembicara yang memang pembicara internasional, pembicara yang terkenal di dalam negeri ya, terutama yang jago jualan, jago soal SDM, dan even kalau besok kan Pak Eloy sama Pak Andrew Matthews ya, minggu depan lagi Pak Arthur Karmanti akan mengajarkan bagaimana caranya dia bisa dapat income 1 juta US dollar per tahun lewat online, lewat email sebagainya. Dan ada satu Ibu Risa Santoso ya, profesor dari rektor muda. Ya, rektor muda ya. Betul. Pak, gini Pak, ini kan speaker keren-keren nih, pembicara keren-keren. Ini harganya berapaan Pak kalau mau ikutan acaranya Pak? Per event tuh berapaan Pak? Itu 99.000 ya, wow. Mario. Satu event 99.000 Pak.
Dan ini kita akan bagikan ya satu hadiah bagi penanya ataupun bagi penanya yang terbaik atau yang tercepat ya. Kita akan kasih satu tiket untuk acara besok jam 2. Oke. Mari. Oke. Dan berikut kita akan bagikan 3 e-book ya. 3 e-book. Bagi 3 orang lainnya yang bertanya gitu. Oke. Siap. Jadi nanti teman-teman bisa untuk yang bertanya sesi IG Live ini atau besok Pak sesinya Pak yang dapat hadiah? Kalau bisa bertanya malam ini. Malam ini. Ataupun ya kalau bisa bertanya. Oke. Kalau ya besok. Boleh teman-teman silakan yang mau tanya-tanya tentang YouCoach dan Business Hack 2020. Total ada berapa narasumber Pak? Karena dengar-dengar Business Hack 2020 ini sampai bulan Desember ya Pak ya? Ya, sampai 18 Desember itu pembicara kita itu ada 50. 50 narasumber. Kalau misalkan teman-teman mau ikut sampai Desember ada harga khusus nggak nih Pak? Ya, harga khususnya 25 event hanya 1,3 juta rupiah ya. Wow, murah banget Pak. Jadi emang mungkin Pak Frans ini lagi murah hati, bawain narasumber total 50 cuma bayar segitu. Waduh, kapan lagi kan teman-teman. Jadi emang selama pandemi ini teman-teman bisa belajar langsung dari narasumber yang sudah didatangkan oleh YouCoach langsung ya Pak ya. Bahkan episode 1 kemarin ada Pak Sandiaga Uno juga ya, sama Pak Teten Mas Duki ya, launching Business Hack 2020. Dan rektor IPB juga ikutan juga jadi narasumber ya Pak ya? Betul. Dan yang nonton tuh kemarin sampai 430 orang ya. Mantap. Kira-kira ini Pak, tujuan dari Business Hack 2020 ini sampai Desember ini apa Pak? Asumsinya apa? Outcome-nya yang Bapak pengen teman-teman yang nonton, teman-teman yang ikutan Business Hack 2020 ini apa nih Pak? Tujuannya maksudnya terakhirnya gimana outcome-nya Pak? Karena hubungannya sama pandemi nih Pak. Ya, jadi tujuan kita adalah membantu para UKM untuk memberikan semangat, pencerahan. Yang itu kita sudah siap bekerja sama dengan Kementerian Koperasi bahwa kita akan mengisi tutorial termasuk diantaranya dari 8 speaker. Nanti setiap bulan itu ada 2 topik dan 2 speaker hingga 4 bulan ke depan untuk membantu UKM. Oke, jadi teman-teman UMKM jangan takut pada saat pandemi, pada saat krisis ini karena memang Pak Frans dan Pak Gendro Salim lagi bikin ibaratnya belajar bareng secara online sampai bulan Desember bersama 50 narasumber. Nah, kalau ada paket juga mungkin Pak sama apps-nya gitu, bundling mungkin Pak. Kalau teman-teman ada yang mau langganan apps-nya juga. Jadi kalau membeli untuk 25 event harganya 1,299.000 itu gratis pemakaian YouCoach apps untuk 6 bulan. Oh, udah include di situ ya Pak. Ini mantap banget nih. Wah, jadi teman-teman nanti kalau ada yang mau tanya-tanya bisa langsung DM Pak Frans Budi Pranata supaya nanti bisa dikasih package atau DM ke saya juga bisa, silakan. Nanti saya kasih detailnya juga karena di sini Finansialku jadi media partner Business Hack 2020 dan kita support terus teman-teman Business Hack 2020 supaya makin luas exposure-nya, semakin banyak UMKM, teman-teman UMKM yang bisa ikutan program Business Hack 2020. Pak Frans Budi, aku mau tanya sesuatu nih. Belakangan ini berita terakhir nih. Kalau Pak Budi tahu, beberapa startup merumahkan pegawainya nih Pak. Termasuk
ride hailing platform itu satu divisi bisnisnya di close. Nah, ini kan fenomena yang terjadi nih Pak sekarang Pak. Bapak ada komentar atau pendapat Pak mungkin Pak? Ya, artinya yang namanya startup, memang kalau saya baca beritanya itu, ya terutama yang di bidang startup di bidang transportasi ya, itu rencana akan mengurangi angka 150 karena yang paling terpukul kan transportasi ini ya, karena orang ini saat ini nggak berani kemana-mana dan juga mungkin sampai transportasi sampai partisi gitu ya, sampai orang merasa aman gitu. Sehingga ini yang paling terpukul tentunya pasti, termasuk even kalau tahu Traveloka ya, even itu saya dengar sampai 3 lantai itu dirumahkan itu karyawan 3 lantai itu. Nah, jadi ada industri tertentu seperti travel, seperti sangat-sangat terpukul. Jadi untuk dia survive, walaupun uangnya masih banyak sebenarnya, tetapi karena mereka otomatis dikurangi sesuai dengan penurunan dari segi revenue ya. Mungkin juga discuss sama investornya kali ya Pak ya. Ini ditutup atau gimana? Atau permintaan investor mungkin ya Pak. Itu pasti karena investor juga nggak mau uangnya itu kebakar terlalu banyak ya. Karena mereka juga kan nggak tahu ini kondisi seperti ini akan berlangsung 6 bulan lagi atau masih setahun lagi. Karena banyak yang bilang kita baru akan balik normal itu tahun 2022. Wow, panjang juga ya Pak ya. Jadi teman-teman juga harus UMKM harus ngelola keuangannya dengan bijak juga nih. Makanya nanti saksikan sesi saya di Business Hack 2020 nih. Mario bisa berbagi sedikit tuh bagaimana cara mengelola keuangan yang baik gitu untuk para teman-teman ini. Kalau teman UMKM sendiri sih, aku biasanya ya karena mungkin dulu pernah di industri keuangan, perbankan, jadi pernah lihat kondisi bisnis yang tadinya maju, tengkurap dari sisi cash flow, apalagi sekarang kalau pandemi cash flow-nya jadi nol even kan Pak. Nah itu jadi bahasanya ya strateginya mungkin yang nanti saya sampaikan atau saya kasih tips, itu strateginya lebih ke bertahan dulu Pak. Baik dari sisi cash flow, baik dari sisi manajemen aset gitu. Jadi teman-teman yang UMKM yang nggak pernah ngelakuin pembukuan, yang nggak pernah ngelakuin rekap aset tetapnya, terus juga yang lagi berhutang atau memiliki kewajiban di perbankan, multi finance, itu teman-teman harus secara bijak. Karena relaksasi yang dikasih sama pemerintah, let's say relaksasi kredit Pak, atau misalkan restrukturisasi atau rescheduling. Jadi itu sebenarnya bisa pedang bermata dua menurut saya. Kenapa? Kalau teman-teman UMKM nggak tahu kemampuan membayar kembalinya, bisa-bisa nanti setelah relaksasi pembayaran pokoknya macet lagi. Jadi 2 kali macet takutnya. Nah itu nanti saya bakal bahas di Business Hack 2020 itu bagaimana cara hitung kemampuan membayar kembalinya, gimana cara manajemen aset supaya paling nggak kita survive dulu. Kalau kata Pak Frans sampai 2022, paling nggak kita survive dulu sampai 2022 nih. Nah nanti saya bahasnya bukan sisi tips and trick Pak, tapi saya bahasnya langsung, karena saya dulu basicnya auditor sama accounting, saya bahasnya per akun Pak. Jadi mulai dari kas, itu strateginya gimana, piutang strateginya gimana, utang strateginya gimana, sampai modal, kita juga bakal bahas di situ Pak. Gitu, jadi yang saya kasih makanannya daging Pak, bukan tulang Pak, atau kulit, biasanya kan kulit kalau kasihnya. Keren banget Mario. Saya jadi nggak sabar ingin menontonnya. Oke, ya soalnya Pak Frans yang minta, jadi saya harus siapkan yang terbaik Pak. Oke. Siap. Pak Frans, mungkin satu pertanyaan terakhir, mungkin Pak Frans ada pesan untuk teman-teman UMKM yang lagi mengalami masalah
keuangan ataupun bisnis selama pandemi, atau teman-teman yang dirumahkan dan mau mulai bisnis, Pak? Gitu. Gimana, Pak? Ada pesannya, Pak? Mungkin, Pak? Ya, menurut saya Corona ini membuat kita itu jadi lebih baik secara spiritual ya, membuat kita itu lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, membuat kita itu lebih mendekatkan diri kepada keluarga, membuat kita itu lebih memperhatikan kesehatan ya, membuat kita itu lebih mengatur keuangan kita gitu. Jadi sebenarnya kalau kita mau ambil positifnya, ini adalah kesempatan untuk kita berbenah, untuk kita merenung nih, apa yang kita nih masih kurang baik kah, kurang dekat sama Tuhan kah, kurang amal kah, atau kurang memberi, atau kurang mengatur keuangan yang baik, kurang jaga kesehatan dan sebagainya. Jadi ini blessing in disguise akan membuat dunia itu jadi lebih baik, artinya alam ini, langit, segala macam itu lebih bagus kalau nggak ada polusi dari kita ya, karena kita itu sebenarnya kita itu sadar atau tidak sadar, polusi yang kita ciptakan itu sudah merusak dunia ini, merusak tanaman, lingkungan kita ya. Jadi makanya ke depan itu menurut Pak Yuswo Hadi, kayaknya adalah bekerja dari rumah. Oleh karenanya kita itu hanya ada dua. Pertama, kita membiasakan diri bekerja dari rumah, dan yang kedua, kita membiasakan diri untuk berkomunikasi, untuk belajar online, untuk belajar jualan online. Jadi kita itu dipaksa untuk lebih lebih jarang keluar rumah karena kita menghindari bahaya, karena saya perhatikan statistiknya itu kita masih ke atas ini, masih 1000-an ya yang kena COVID. Jadi artinya kita ini masih harus terus waspada, kita harus meningkatkan imunitas kita harus meningkatkan kemampuan kita dalam digital ya, dalam berkomunikasi secara online, kemampuan menjual kita, kemampuan kita mengelola keuangan, mengelola hati ya kan. Wow. Jadi menarik nih, ada mengelola hatinya juga nih. Mantap. Ya. Tetap semangat, karena ternyata yang bikin kita sehat itu adalah suasana hati kita. Pada saat kita itu bahagia, pada saat kita bersyukur ya, pada saat kita semangat, optimis dan sebagainya, itu membuat hormon ya, ada hormon endorfin yang menghilangkan rasa nyeri sampai 50 kali morfin. Juga ada oksitosin, ada hormon kiraan dan sebagainya. Jadi ya kita harus positif lah. Jadi janganlah stres ya, Jadi ya belajar untuk menerima dengan sukacita lah, walaupun intinya. Oke, jadi ini pada saat pandemi, saat kita riset lagi kali ya Pak ya, mungkin kata-katanya riset lagi, baik dari sisi mindset, strategi bisnis kita, sampai menyiapkan hati kita lebih baik lagi ya Pak ya, Pak Frans. Betul. Ada yang bilang riset, ada yang bilang reboot itu kayak restart ya. Restart lagi ya, oke. Jadi kayak komputer nih. Apalagi kalau software kita, operating system kita diupdate lagi dengan ikut Business Hack 2020 nih Pak. Diupdate lagi program-program kita. Pak Frans, mungkin ada yang mau tahu nih, kalau aplikasi YouCoach bisa di-download di mana atau diakses di mana Pak? Bisa dengan Android itu bisa di Play Store ya. Ya, bisa di Play Store maupun di itu juga bisa di App Store ya. Oke. Play Store dan Terus juga ada di website juga ada. Terus nanti kalau mau beli tiket Business Hack di mana nih Pak? Nanti orang nyari nih Pak, di mana Pak? Bisa cari di loket.com, cari Business Hack gitu ya. Ketik search saja Pak ya, Business Hack 2020 ya.
Nanti ketemu ya Pak. Iya. Atau bisa juga DM ke Mario, Ya, ke bisa saya juga atau DM ke Pak Frans. ke Budi Yukots ya Budi Instagramnya. Coach. Oke. Thank you Pak atas sharingnya malam ini. Teman-teman mungkin yang masih mau bertanya bisa DM saya atau DM Pak Frans untuk tahu lebih detail mengenai program Business Tech 2020 dan aplikasi YouCoach yang menjadi solusi coaching UMKM dengan harapan UMKM bisa bertahan dan bangkit lagi selama pandemi karena UMKM merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia. Betul ya Pak Frans? Betul, karena UMKM itu mempekerjakan hampir 135 juta orang ya. Wow, 50% lapangan kerja di Indonesia tuh. 50% populasi Indonesia itu Pak ya? Iya. Wow, Iya. jadi memang Pak Frans dan YouCoach dan Coach Gendro Salim memperhatikan teman-teman UMKM, jangan takut. Silakan nanti ikutan eventnya, ada promo-promo khusus, bisa tanya saya atau ditanyakan ke Pak Frans Budi Pranata. Thank you Pak atas waktunya. Semoga kita sering-sering Pak ngobrol begini Pak. Selama pandemi saya jadi ngobrol sama HP terus nih Pak. Halo. Kayak gitu Pak. Terima kasih Mario atas waktunya. Sama-sama Pak Frans. Ya, begitu teman-teman. Nanti kalau mau tanya-tanya silakan DM saya atau DM ke Pak Frans Budi untuk tanya-tanya lebih lanjut. Terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di besok hari. Thank you. Thank you Pak Frans. Thank you teman-teman. Iya, bye.